gawe longgar nih jenis asbab. Au saat tegese gawe longgar sapa Allah wa atam malah nyempurnakno sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah, atau nikmat-nikmate Allah zahiratan hale nikmat sing zahir. Wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing iku. Iya te ni'am sing zahira misale kusnus surat iku apike bentuk. Wa taswiyatul a'dha ilan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh. Manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh. Wa khairu dzalika lan yane mongkon-mongkon kabeh. Wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero. Misale ya te batina wal ma'rifatu nikmat ma'rifat. Ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa yuhalan yani ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa. Manti wong yujadilu kang debat sapa man, atau kang gawe para padu sapa man filahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu biwiri ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan setengah sange manusa manti wong jadi kang para padu sapa man. Para padu filahi dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat diwiri ilmin kelan tanpa ilmu, wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin sange utusane Allah. Wala kitabin lan ora tanpa kitab, atau tanpa kitab munir kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir yang anane padang anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono ing ma kitab sapa apa bal ditakliti balik kelawan anut-anutan tok. Wa idza qila lana dikane dendhawono lahum kedue ikilah wong-wong sing ijadilu fillah. Apa dawuh ngene misale itabiu ma anzalallahu itabiu anut sira kabeh mak ing apa wae anzala kang nurono sapa apa. Kalau mau padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah. Bal natafi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuhi kita alaihi ing atase ma abana ing perkara bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa wa taala awalau kana syaiton yad'uhum ila ada bisair. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to kana senajan to ana sapa syaiton setan iku yatwi wajah-wajah sapa setan gumeng wong akeh ila ada bisair maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno ada bisair lah normale iku ora normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka normale waman disabani wong muslim ku nyerano sapa man wajah ing awak dhewe man ila wae disrano ning Allah sarasa. Ayo bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasé taat ning Allah. Wa wa halate man muhsinun iku wong sing nglakoni tauhid, muwahhidun tegese wong sing nglakoni tauhid. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Monggo teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Ayo maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaqi kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang la yukhafu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak wa ila wahilan maring awas sarasana akibatul umuri te akibate perkara marjiwa tegese nggon baline wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man falazim kamu kok sampe nyusano kang sira apa kufru kekafirane man ya Muhammad wa Muhammad ela tahtamma tegese aja merdulekno sira utawa tahtamma tegese aja dadi susah sira kufri sebab kufure mangkapar ilaina iku maring ingsun sarasan warjiun de baline wong akeh fanu nabi mongko nyritakno ingsun mesti nyritakno iku nyritakno iki hisab wong akeh dimakan perkara amin kang lakoni sapa wong akeh inna wa satuna wa alimun budat sing mirsani tidak disuduri kelawan jerone ati manane dimate sewan perkara via kang dalam sudur kakhirihi kaya liyane mafi sudur maksudnya Allah pirsa apa seneng ati liyane ya pirsa kabeh pirsa fa mujazin na Allah pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafi sudur termasuk malese numat jauhum qalilan
Numati umar ini seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru fi dunya ing dalem dunya kaliyan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyam hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumana toru mongko nuli boncongna ingsun, memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati nil akhirat apaksa lebu ila adzabil maring sisa khalidin kang berat. Wa wa ta'adza bin khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari sisa neraka. La jiduna ora metu sapa ngake andu saking adzabul khalid ora metu mahison ing dalan, mahison ing dalan. Maksud dalan metu. Ya kula terang gitu terus niki Allah ngilingaken kula dengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik, Allah gawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dohiro. Ya kalau kalian balik ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dohiro, yang dohiro. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya pulau mikir, pulau bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji, tinggi jenade yang gak ada masalah ingatan ini, eleng. Uang nak soleh, cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus nul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis bumi ku kekurangan utawi kalon wong sing sujud ning dene. Ya Allah Gusti biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula dia berperilaku baik teng nggen kula saniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis. Saniki sing urip kare kedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis. Langit semono. Semono, Gusti matur nuwun Gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami, jadi diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis begini? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama dohir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dohir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngono iki. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat apa? Ngomong-ngomong jadi Nabi apa? Adam. Orang yang dekat sekali, Qoribu Ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dia roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kawan. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Saja nih orang kriminal, orang Islam ini bumi itu benda mati. Nggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe itu jadi ulama, ngomong ngono iku isih. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah sama nangkep pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Waliha, lepas nunggu biar luas nanti. Waliha, nunggu biar. Karena waliha, karena biar nanti. Waliha. Oh, nasi nunggu biar.
Karena saya waridan dua alian. Nah, sanad kula musal-sal ke Nabi ini wabiha kan. Kebenaran guru kula macamnya wabiha, tapi ada yang maca walian. Begini cara disampaikan kayak tawarai tauhid sing tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakina. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku swarga neraka. Tak kena nopo, darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti buatan sampean tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk, wujud. Kadang sampai mati kan. Mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masa di Khalillah itu. Wopo enten-entenan. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang nglilir terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya kok piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal, memang tak tahu. Misalnya sebenarnya kuburan itu, apa ngadepi muka anaknya tukaran terus, itu kesempatan tukaran nomor ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ini jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman udah beraro karepe, ngerti udah, mati beraro karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ya raro karpes. Pokoknya wa mata syauna illa ya syallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Enggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dinetas. Ya ada yang menentukan. Nah, iya ada yang menentukan. Itu dalam Islam disebut Allah menentukan kalimat hakin aliyah nahya wa aliyah namu. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ya, ciri utama ulama itu jamil bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenang. Sama kan biasa berita dari luar kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai ke poksong ke tahlil melok, sampai singgaran di kita akhirnya ya melok. Tangganya apa? Tahlil. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengagum kitab Zaidul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mana kira-kira harus dalil kau lah Ibnu Taimiyah berbuat dicap. Ada Ibnu Taimiyah wong di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Biamba nanya Ibnu Taimiyah kau lah Syekhul Islam kau lah. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini tersakhir gak belum nyebut. Di kitab kau dari Fasadul Khairat ini apa Pak ini kalian ini dewi. Wah parah tenan ngomong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ini enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab. Nanti ini sepiro nganti dadi no. Madzhab.
Tapi sudah dibahas, sudah apa? Waduh, repot. Tak warai. Sampai bin ngelakan oleh ide boyku keren tenan itu, keren. Nanti kali Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah, wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya, wa min asliha buisatir rasul, wa min asliha qatala rasul. Terus sampai sekarang saya kira berdiri. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jadi bukan kita terin kan, tapi ini betul. Sudah kita mulai, wayu kafe, orang yang keriting, wayu kafe terus gak tahu dulu orang dia. Kadang bujuk kita saya lah isi dulu. Kita dari sifatnya maksuratun fifiam, jadi gak tahu keluyuran yang gitu. Wayu kafe, wah surga yang semewah itu setelah itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP yang mau cedok neraka itu cedok itu ngenteni hitung. Betapa dalamnya, ngenteni bego piro ya. Oh itu kontrak mana saja tidak sanggup disuruh ngedok kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan apa gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno darani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saya ini kalimat itu tersangka mau perkara nopo beda jika cuma melok gue debat orang iso mati aku sebarno aku gue terus nor dalam orang berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan, dikasihlah Allah dari bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dia latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat dua terus dites. Wes dikai bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayang, ono pegatan macam-macam, ono utang sebulat macam-macam. Gue ngetes, eleng la ilaha illallah, eleng utangi, eleng la ilaha illallah, eleng kasusnya kok dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat dua diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan, dan yang disebut kalimat hakin alaiha. Nah biasanya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, pemandu tok orang musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Tadi sebagian kita sudah setan tapi ben seru. Lalu ndak setan kan minal jinnati, mana semacam setan sofo, baik setan minal jinnati. Nah, jadi kan amni auzubillah minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah. Itu kalau lama dulu biasa auzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Wa mau do wujud wong setanku. Wah kok gak sing piye. Tapi iku sapa? Nganti maksiat terus wah klop roh mbek setan uga mulai terus maksiat. Ya. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, hanya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha. Terus wa alaiha nub'ats kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'ats
Minas solihin, kalau minal kafirin ya pas minal dolimin. Tapi semua desain dunia itu hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso orang itu. Misalnya dia mangkal, kalau mangkal sing mimpin, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nah cara pulau oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat. Soal gue rasa seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedine jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah di pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang orang seneng, kadang kata untuk itu. Bareng sama ini sidik, wah tunggu transportasi ini, ngomong kok seneng ibu gini. Tapi kita terus gedeng, keliru sih bawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Gak iso. Ini iso melokokno barang-barang ra penting dari penting bisa. Lah cara guru ku teng larang, dengan apa melepok nganggo panggung barang sekarang. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalik ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Ini kalimatnya kalimat hak. Ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rumah terang sih. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, Hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Bersama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha mutawi dan dia melafalkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong terus aku sing ngethoki tangan kula Mas, tangan kula tangan kelompok saya kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Wah Nabi menyoal. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafazkan la ilaha. Mulai yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafazkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya itu orang melafazkan la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok barani kafir. Wah aneh. Musim kafir 80 tahun itu jadi mukmin ini gara-gara apa toleh itu jadi kafir. Mereka mau salah kali, salah tempat. Nih kira apa? Patok. Gue anak cocok nih nganggur, orang sering ziarah nganggur. Nyatanya ya tenan. Cara ini pegawai negeri orang sering ziarah. Nah gue, tapi rasa muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafazkan kalimat ini, mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafazkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya itu kuat aja. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang
kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini menjadi kacau. Jadi kalau kalian malah sampai anak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin dari pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardh. Kalimat ini pula menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa enggak ada BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong bodoh-bodoh kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestinya bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulanya dengan kitab Al-Husnul Hamidiyah, kurang merasa utang terang dari kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kita loh. Kitabnya kecil, tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Orang Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini karang India. Tonggo blotor, masjid nyanyi, sekarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita tuh gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam, orang bilang mukhal apa enggak jawab saja, mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Tidak, jawab saja. Batu ini menjadi ayam, kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Sudah. Kalau dia nyontok mau tahu Inggris, nyontok itu kayak pelungsu. Anak biji asem nak ngomong ini derene pelungsu. Lau ukhbiroda karrojul, andai kan orang itu kamu kasih tahu pelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak pelungsu ditandur, itu iso jadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lalu darah ini mungkin ya urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lalu disebut wakanal insanu daluman jauh lebih goblok aja. Menurut aku harus goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya, nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal. Mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam. Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi.
Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Waras itu repot, tatanannya wangi. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul. Misalnya begini ya, dulu kalau Berwani atau PKI atau siapa saja, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat gak anak-anak? Gak dapat bu, wah berarti Allah gak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Nah, akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya udah bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Coba lah ini. Aku ngerti aja. Saat cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Harusnya selain raine seram meyakinkan, tapi harus tetap cerdas. Kalau ini kan wong Quran gitu, hanya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati senang duit, barang ini penting ya. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok. Tak jamin. Mau malah wis kelas B, kelas C nggak bisa, sakit nggak bisa. Kalau tahu kan dari konco gue, oh iya, ambil jenengan udah saya kaca akeh. Lah kenapa? Cok senang duit. Senang duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini, am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada itu menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh kan? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu kekem ya? Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Jadi, ya pokoknya ronde ini kalau tahu-tahu tak pikir nanti mati temenangan kau ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut tidak sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum nyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya kan nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal sih ono musabbibil. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada.
Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptanya apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutak ngono kowe ikhlas to. Gak kowe ikhlas ora diutak ngono kowe. Kowe gelem dadi bodoh. Gelem. Mboten. Nah, nikmatmu jenenge nikmat batin. Lan sing suwun nang kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur beno sak uni-uni. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang buat dinani rabar-bar. Muka alasan mesti sangoni agak tahlil jadi lalu saatnya penggemar yang keselen, yang nantuk sanggup ya butuh cep. Untuk sanggup tenang aja yang dene. Lain cara kula ini penting kalau tarik. Kue nara cocok tahlilan patang pulau di. Harus ngomong aja kira cocok model harinya. Tapi dia juga menolak kalimat la ilaha illallah itu disifati kan Nabi kalimat thayyibah. Nabi ini nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soalnya ada cowok ini sebut. Jadi kamu bilang saja wong mati wis sangwa amale lha kok didongakno barang. Nek kowe kena ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa. Kalau lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh ngono. Ya tapi kowe ndonga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sakit. Mau mandi ora kok itu. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh bala yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab penciptaan langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun enggak apa-apa. Ya, tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takut. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi mulai lahir ning bumi. Tapi Quran oleh gojok am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yakin mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga angkat debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit itu dhek urun apa jare am lahum syirkun fis samawati. Misale urun apa lah? Urun tol atau urun apa lah. Itu pengira. Mereka kan masih menjawab enggak? Terus itu di kitab bimbing kopiada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, kesakralan. Au asarotin min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadang nantang itu nih di kitab bimbing kopiada. Au asaratim min ilmin in kuntum. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim jadi rapati soleh. Aku kan masuk rontok-rontok ya, bisa rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujat tuh. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian disebut Allah. Terus jadi la ilaha. Nah, orang yang bertauhid diri tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Jika saya bayangkan nanti mati ya ngono biasa wae. Gusti zaman kalau tentunya amal ngatur oksigen ngatur nyawa, pe mati terang. Mulai dari Siti Ali, jangan nak mati tambah pinter apa biasa wae. Ning bumi delok kudrohe Allah, kok ning akhirat gak padha wae delok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. Sampai nak ora muka safane akhirat imanku ya ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae.
Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudratullah, sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudrat. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, sebenarnya akhirat ya Allah mat. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek apa? Ridhanya Allah. Lah soal gitu, tapi ning akhirat kan masalah kan pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi itu ya masalah. Ya biasa, jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pengiran jadi duwe masalah biasa wae. Makanya kalau suwun ya geman gedeng ulama. Jadi ulama itu sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampai ngelapan oleh lelo itu kan kelihatan biasa sampai ngantuk, kadang bermong sing mimpin tahlil macam-macam lah. Kemudian orang barbar macam-macam. Oke lah itu oke, kamu gede manusianya enggak Pak. Kadang memang kalau tenang. Memang kalau tenang dene wong sering kalau tak kalau nak kiai lah, sering jejer kiai. Itu tahlil kan kalau ani gitu. Kalau bisa tahlil sama dia aku sungkan. Goblok kemudian seneng sing iso ibet ning mantel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing utang lah masa sangane akeh tetep. Aku tetep cepet. Obat tenang tetep mandiin aku. Karena aku naswi malah mandiin. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sama ngerti Istanbul, Quran kecil, jari ini simak tuh. Tapi jari ini, tapi di produk yang kudus padahal, Selawai reganya. Jadi di Kliwon itu reganya begitu. Selawai itu gawe kayak kuno kan, tapi mau Selawai orang yang asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sehingga ini jenis kisar begini terkenal jadul itu sing asli. Ya tapi akhir wong kan asli ya karek maklari. Tapi jadi dicetak masal teng Kudus Selawai Masar Kliwon ada lah teng ndi kan. Oh. Pokoknya kalau dagangan Istanbul nak kula sak-sak. Sak-sak tenan ya. Tapi nak betul sitok-sitok orang berdia agar orang tak kayak ini kurang ajar. Nah itu ceritanya itu dia tuh terkenal jadi. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak bakal Bangkalan kan orang-orang ramah. Bilang gini. Ya cung ya ngundang aku akeh jadi Bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapak sepuro pangeran. Enggak. Yang punya rumah itu mantelnya bukan main karena di sebelah sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayeng suwi. Lama-lama geremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balen, ya sini aja. Kon buktinya nak tahlil itu banding be sapi ini. Kon nonton ketua apa sih kon nonton? Ketok kan gaya timbangan. Sing sitok kan nyancangi sapi regu. Sing sitok kan kosong. Mengapa digokok? Timbangan buat kelopo, ketok juga timbangan. Susah saya wong akeh, malahnya terus tampil keramat saya wong akeh. Dia ini muni bis itu jumpa, sing sapi kalah. Loh bis tok jumpa mau Bismillahirrahmanirrahim. Saking kerawatnya muni bis itu jumpa. Gitu aku mustas, sudah mau tekan. Semenjak aku dia ngerti tentang kali Bismillahirrahmanirrahim, mau serang geremeng mesti. Ayo ngomong keramat. Uang itu sing di pasar diri sing gak bisa. Ya anak putune kata kalau sing kata sing gitu rata-rata ke penggemar pulau sani. Aku kalau reso ke Istanbul, kalau dulu nabi pangeran itu gak ada keramat terang hujat tuh. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama mengajarkan kita, nggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulanya itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat dzahiratu wa batinah. Iya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu Nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang
la tuzalziluhul fitan yang enggak mungkin digoncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah, ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apa. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih ya. Nah, aku sing latih kowe iku mau pro saulan pisan. Setan kompetitore awal kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora ana iku selera melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Nah, pelatih saulan pisan pengganggune. Tapi saya yakin inake kesetoni kana nopo. Saya yakin bahwa kerja al-haqqu bazakal. Wis masuk awal bendino piye barang batil tetep zakal hak nopo ja'al aku wis yakin ya yakin. Ane kok kandhani setan wis ya ora aku terus gak ngarep bisa ngalahno barang hak. Kandhani. Kok setan wis ngandel. Ya kok setan lho. Kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama, orang rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim, padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama dia biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, dia biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu warga Sidogi itu kalau sholat kunut terus sampai kunut dia biasa saja ada mata karena kunut nazilah itu karena ada masalah zaman akhir masalah namanya beliau kunut itu nggak apa-apa itu ya nggak masalah yang masalah itu ilmunya kurang kecangkeman itu masalah guys nggak kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayatnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Talib itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye gak imam? Kok wajib gue ngarep bangun imam tapi? Masuk akal gak? Masuk akal, tapi udah praktek. Ya mau ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nembok ngarep itu alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantu. Ya. Tapi ya akhirnya nggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh, sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap badal maktubah kan ada sholat jenazah itu jenazahnya di kamar jenazah nggak di depan artinya kan di belakang musolli ya Pak, di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji lah situ kaji. Semati wakil mendapat ngarep ya. Gak situ tawaf kok. Bukan jenazah. Dalam Indonesia kan kaji mati bro. Kabeh ditakon ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra rumah teknologi kita takobal minna takobal. Karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan dasi enggak lor, sikilnya ini gitu. Madhep kiblat. Mbaknya gitu lah orang madhep kiblat pokoknya sirahnya ini lor, sikilnya gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kajian satu tamu itu berkeyakinan sirahnya gitu loh. Di sini kan ada mata sebagian sirahnya gitu, sikilnya. Bilang tamu itu keluarga nih. Terima hasil yuk mindah, yuk muter. Gak tonggo-tonggo kan mujini barang rawani. Terus tak aku, kesini kalau dengan ya nanti di bawah bener kau muter di. Wong ini kan muamu, suka kamu. Sesuai dari wong. Yang mau keputusan tertinggi nih Gus Pak Dewi biaya dari mungkin.
Tak mau ngene. Kulo niku sinau fikih wis suwe. Cek ndas ning lor cek ning kidul. Mayite gurine kulo ora kaule, pemen sampean puter. Tenang mawon ambe. Kulo niku sinau fikih mun suwe. Menawa mau sirah ning lor apa kidul. Mayite gurine kulo ora kaule. Saya mikir, iku Gus Bak masuk terus mikir. Ya pun terus salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, ini masalah apa? Kamu enggak yang kowe iso kudu iso tenan itu tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan ra oleh anu tan basa itu gampang. Saiki salat wae misalnya kemarin Mbak Hasim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat wae? Oleh kan padahal mayite kok. Ngono terus sesuk fatwa nak mayit itu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat gaib, yang baratnya nggak boleh karena ngumpuli mayit, gendeng aja. Ibu ora usah ngaji ku sing khatam, ora khatam ora usah kecangkeman. Mana dalilnya? Oke, kalau baca kitab kok kon roh. Asal kita bapakmu, Gus dalilnya mana? Dia ngajak bantah apa petako? Nah ngajak bantah-bantahan yo ora level gue roh ngajak bantah sing roh. Lu dia ini takut dalilnya mana? Lu bantah-bantahan kok takut? Bantah-bantahan mestinya ya khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takut? Dalilnya nopo Gus? Jadi gue takut kok ngajak debat. Nah takut tak dudono, tapi gue muridku takut. Lah debat ya aja takut, ditakon sadus wae sadus. Takut Gus takut. Sing apik rasa kecangkeman. Jadi kalau seperti itu gampang kalau ya tadi logikanya kan jenazah itu tidak imam. Kenapa sih wajib di depan wong enggak? Jika alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut. Lalu di depannya apa sih kayak yang luar apa nih gitu orang tahu nginceng mana jawab mono. Terus apa? Mulane wong ora usah kecangkeman. Nek nuruti eskal ku eskal. Misale ki salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg. Lah nek sujud ya ki madhep. Ayo tak takoki. Ki nek salat kan madhep kiblat. Ya iku ora pas ngadeg. Jadi pas sujud. Yo umume wong madhep kiblat tapi istilahnya lu ya madhep kiblat. Ora kok kowe gak afek ngene. Salat wajib madhep kiblat nak ngadeg. Nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ora kaya ngono iku. Iku kok elek ngono, cangkem kok elek ngono. Ya ora usah ngono wong muni madhep kiblat, ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe syarat. Madhep kiblat ku nak ngadeg, nak rukuk. Gimana? Mari sing apik, dadi ulama sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Wae kula biasa, kula biasa. Kula nek jejeroken wong ora ngerti sing ulama ndi. Tapi ini dia akad soalnya Habib Anis kalau akad-akad mereka. Ya wong raro bidang ini sing Gus Wali podo wae. Tendangi wong podo wae. Wong ulama ketara anak wis ngomong hukum lagi ketara. Tapi nek podo meneng ya podo wae. Malah kadang sing ulama lebih meyakinkan. Nah, tapi yang pernah kayak mikir hukum berat. Saya kalau kali ini malah, jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Ya napa? Ma'rifatullah. Kulo suwun ma'rifatullah sing permanen. Itu napa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha rupas. Nah istilah yang Quran wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nah zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Gue ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah, makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip, yo mergo bela-bela la ilaha illallah. Umpama aku mati demi kalimat la ilaha illallah. Ojo kok mati krono melok lomba terus mati. Yo mati yo berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah, kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi murid-murid la ilaha
illallah. Disebut diilai kalimatillah. Kayak aku, mulane kalau nak mulang semangat, aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo sumangsa sangu. La ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kowe gelem ra gelem uripmu yo mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing kersane, ora mergo kersamu. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate la syarikalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Hanya fakul makana fi hadzal alam dunya wa ukhra kabeh kullun bi muradillah. Itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya zaman akhir ono wong sing sok hakikat. Sebebo gendeng jaga, sebebo rasolat dari sholat ini Mekah, kadang goblok kira karuan. Orang goblok ya, ini bangun aja goblok. Wali rata-rata goblok. Nah bodoh nih goblok kira karuan. Dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, temen-temen abadi jam berapa Jumatan? Jam 1. Ditakoi, Mbah, bukan Jumatan, Mbah. Wes Jumatan di Mekah, ini goblok orang karuan. Ini Mekah itu jam 10, apa Jumatan di Sopo? Dia kan tidak goblok ya. Wong ra Jumatan jam 1 dari muni bar Jumatan ning Mekah ku kacek 4 jam. Berarti jam berapa Mekah? Jam 10 sudah 100 kurung. Mesti ini adekne bodoni mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Oleh mene wis. Nah, ya Mekah Indonesia terpaut pinter. 4 jam. Bang boten Jumatan. Aku Jumatan ning Mekah. Wis. Ning Mekah jam 10. Mulane wali tes, anggere aneh-aneh tes, engko akeh tok goblok. Yang wali amatir sing ngaku-ngaku tok. Nah wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Mun atu pasot mau wong alim tuntas. Atu pasot, tapi ora usah dijajal. Kono tuntas tenan malah repot. Jadi paham di pulau suwon ya, jadi sampean menjaga agama ini, wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat itu makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa, wa ma tasyauna illa ayyasha. Itu makna hakikat. Dan makna ini sama-sama serentak kita imani, kita rasakan saat nglafadzna la ilaha illallah. Nah, iku nak sampean wis sempurna ngoten berarti wis duwe nikmate Allah sing dhahira tau wa batin. Walain sa'al tala nalikane nako isiro hum ing wong akeh lamu kosame lamu kosam hum ing wong akeh sing kafir sekalipun nambut takoki misale mante sapa iku kolako gawe sapa man samawati ing grogro langit wal ardolan layak kulo nek dene ngucap sapa akeh apa orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang macam-macam. Nak takoki sapa sing langit bumi, mereka ya jawab apa? Artinya ya dijawab Tuhan. Mereka tahu itu di luar kemampuan mereka. Khutifatin buang minggu saling layakuluna ponun rofinun rofa. Artinya yakulunan apa yakulunan. Ditawali amsali krono tumpo-tumpo ning to dobel-dobel pira-pira sing kembar. Wa udomir lan den dua bawa udomir mergo ditika sakine ini krono ketemune hormati lho. Kul ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Ternyata dalam berargumentasi tetap sing menang sing darani pencipta langit bumi iku Allah. Lane alhamdulillah mergo ala dhuhuril hujjati ing atase menangi argumentasi alaihim ngalahno ing wong kafir argumentasi bitauhid kelawan tauhid. Lane nek kowe mukmin tenan sing syukur mergo pasti kemenangan ana ning hujjah. Neng argumentasi sing la ilaha illallah lane kul alhamdulillah kulil alhamdulillah mergone apa ala dhuhuril hujjati ing atase dhuhuril hujjah menangi hujjah alaihim ngalahno ning gone wong kafir hujjah bitauhid kelawan tauhid bal asarum bali teake wong akeh layak lamun ora ngerti sapa wong akeh wujud baru alaihim ing wajibe dhuhur alaihim ing atase kufar lillahi tetep kedue Allah mau te apa wae fis samawati kan gambro langit wal ardi lan dalem bumi. Milkan apane kepemilikane, ana semoco mulkan apane kerajaan iki sami. Pokoke wong Arab nak muni milkan kepemilikan, nak mulkan apa kerajaan. Baiknya enggak. Kados Malik Yaumidin apa maknane yang memiliki nggih Allah sing rajani nggih
Wa khalqan dan ciptaane wa abidan keperbudaane. Kabeh ciptaane Allah, kabeh budaya Allah. Kita mau kawulane Allah. Fala yastahiqu mongko ora berhak al ibadah ta ing nyembah fi ma indam samawat arat wa yuhu saliyane Allah. Ora berhak disembah kecuali liyane Allah. Inna wa satana Allah taala wa ya Allah wa al-ghani dan sesemuge an khalqi sang makhluk Allah. Alhamidu dzat sing terpuji ai mahmudu sing terpuji fi sunnihi dan tindak lampai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.